Sejarah Kota Tasikmalaya. Asal-usul nama kota Tasikmalaya mengungkap bencana maha dahsyat di Tatar Sunda. Kantor Bupati Tasikmalaya tahun 1925. Antara Suk, Apura dan Tasikmalaya berbilang riwayat yang panjang. Dua nama yang berada di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, ini silih berganti menjadi nama wilayah administratif. Riwayatnya bisa kita gali dari buku-buku sejarah. Di antaranya kita bisa membaca tulisan Sukapura, Tasikmalaya, karya Itje Marlina yang dimuat dalam buku sejarah kota-kota lama di Jawa Barat, 2000-110, dan sejarah kota Tasikmalaya, tahun 1820 sampai tahun 1942, 2010. Karya Miftahul Falah. Dari kedua buku tersebut, nama pertama yang mula-mula mengemuka dalam sejarah adalah Sukapura. Pertama-tama nama ini merujuk kepada satu dari tiga kabupaten di Priangan yang diresmikan oleh Sultan Agung dari Mataram pada 9 Muharram tahun Alif yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 1641. Dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Parakan Muncang dan Bandung. Peresmian tersebut merupakan balas jasa Sultan Agung kepada unggul-unggul di Priangan Timur yang membantu menumpas pemberontakan Dipati Ukur kepada Mataram. Pada 1632, Unggul Sukakerta Ki Wirawang bersama dengan Unggul Cihahurbeti Ki Astamanggala dan Unggul Sindangkasih Ki Somahita menahan dan membawa kepala daerah Tatar Ukur itu ke Mataram untuk dihukum mati. Sebagai imbalannya, dalam piagam bertanggal 9 Muharram, itu Sultan Agung mengangkat Ki Wirawangsa sebagai Bupati Sukapura bergelar Tumenggung Wiradadaha, Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung bergelar Tumenggung Wiraangun-angun, dan Ki Somahita sebagai Bupati Parakan Muncang bergelar Tumenggung Tanubaya. Nama Sukapura menurut Babat Sukapura, Kertianagara, berasal dari kata Suka, yang berarti asal, atau tiang, dan Pura, berarti karaton, atau istana. Dengan demikian, Sukapura bisa mengandung arti jejerna karaton, atau asal mula istana, karena di tempat itulah Kabupaten Sukapura berdiri. Meskipun nama Sukapura bisa juga sebenarnya diambil dari nama desa yang menjadi bawahan distrik Sukaraja, karena kemudian terbukti Ki Wirawangsa memindahkan ibu kota kabupaten dari Daya Tengah ke Lewiloa, yang termasuk desa Sukapura under distrik Sukaraja. Dilihat dari perkembangannya, sejak awal pendirian Kabupaten Sukapura hingga tahun 1901, kota yang kini dikenal sebagai Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam wilayah Sukapura. Mulanya, ia masuk wilayah Kabupaten Parakan Muncang dan Kabupaten Sumedang. Mula-mula kota Tasikmalaya dikenal sebagai bagian dari Umbul Galunggung atau Indihiyang, yang termasuk Kabupaten Parakan Muncang. Kemudian sejak 1820 muncul nama distrik Tasikmalaya OP Cicariang, Tasikmalaya atau Cicariang, dan inilah kali pertama nama Tasikmalaya mengemuka dalam sejarah sebagai nama sebuah wilayah. Pada 1839, distrik Tasikmalaya OP Cicariang diringkas menjadi distrik Tasikmalaya dan pada 1901 distrik tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Perubahan yang sangat berarti terjadi pada 1913. Karena sejak itu secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini mengikuti nama ibu kota kabupaten sesuai dengan kebijakan kolonial Hindia Belanda. Dari sisi toponiminya, nama Tasikmalaya menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam kedua buku di atas misalnya, ada dua pendapat yang menyatakan asal-usul nama Tasikmalaya. Pertama, nama itu terbentuk dari kata Tasik dan Laya. Tasik berarti kesik atau pasir dan Laya berarti ngalayah atau menghampar. Jadi, Tasikmalaya diartikan sebagai kesik ngalayah atau pasir yang menghampar akibat letusan Gunung Galunggung pada 8 dan tanggal 12 Oktober tahun 1822. Kedua, nama itu terbentuk dari kata Tasik dan Malaya. Tasik berarti telaga, danau, atau air yang menggenang. Malaya berarti jajaran gunung-gunung. Dengan demikian,
Tasikmalaya dapat diartikan sebagai jajaran gunung-gunung yang berjejer dalam jumlah yang banyak, seperti yang terekam dalam ungkapan, Jajara. N gunung-gunung teh loba nalir kai laut, yang berkembang di masyarakat Tasikmalaya. Pendapat kedua ini pun dihubungkan dengan letusan Galunggung 8 dan tanggal 12 Oktober tahun 1822. Bedanya, tafsiran kedua menyertakan fenomena terbentuknya sekitar 3.648 bukit kecil, hillocks, yang dikenal sebagai 10.000 bukit di sekitar Tasikmalaya, akibat letusan tersebut. Namun, bila merujuk kepada penamaan wilayah sebagaimana yang dapat dibaca dari buku Miftahul Falah, kedua pendapat tersebut tertolak, karena nama Tasikmalaya sebagai nama daerah sudah digunakan sejak tahun 1820, 2 tahun sebelum terjadinya letusan Galunggung pada 8 dan tanggal 12 Oktober tahun 1822. Penafsiran lainnya mengenai toponimi Tasikmalaya disampaikan geologiawan senior MM. Purbo Hadiwijoyo pada Muhibah Kebumian 23-26 Januari tahun 2013 dari Tasikmalaya hingga Banjarnegara. Di sela-sela perjalanan, antara lain di Jembatan Cirahong dan Hotel Megria Guest House Purwokerto, Purbo menerangkan bahwa kata Tasikmalaya berasal dari kata Tasik, yang berarti danau. Awalan kata kerja, ma, dan laya, yang berarti mati. Sehingga pengertian Tasikmalaya menurut Purbo adalah danau yang di dalamnya banyak mayat terapung-apung. Memang, penafsiran tersebut ia kaitkan dengan kegiatan Gunung Galunggung. Namun, kegiatannya bukan yang terjadi pada 1822, melainkan jauh sebelum itu, bahkan ribuan tahun sebelum itu. Kala itu Gunung Galunggung meletus sangat dahsyat. Ledakannya menghancurkan dinding timur Galunggung. Lontarannya sampai ke Manonjaya dan menutup alur sungai Citandui Purba. Karena tertutup, maka jadi danau. Air danaunya mula-mula mengalir ke selatan jadi sungai Cibulan. Sebagian airnya bergabung dengan air dari Galunggung, Cakrabuana, dan gunung-gunung di sekitar Purwokerto yang dipengaruhi oleh budaya Sunda atau bercorak Sunda. Contohnya, Cilongok, Rancamaya, Baturaden, Dharmaraja, Tangkil, Pageraji, Pakuncen, Babakan, Cimerang, dan Paguyangan. Hal ini mungkin karena dulu di Purwokerto pernah berdiri Kerajaan Pasir Luhur bagian dari Kerajaan Sunda Galuh. Kali Serayu dan bendung hidraulik pertama di Gambarsari hari kedua. Mula-mula kami menepi di tepi jalan yang berbatasan dengan Kali Serayu arah dari Purwokerto. Setelah melewati 2 bukit tempat terowongan kereta api. Dari tempat itu ke arah hulu tampak jembatan kereta api melintasi Kali Serayu, sedangkan ke arah hilir terlihat bendung Gambarsari. Kami pun menyambangi tempat poros bendung itu. Sungai Serayu atau Kali Serayu, dulu dalam naskah Bujangga Manik disebut juga Cisarayu, benar-benar merupakan sungai besar. Salah satu mata airnya, bernama Tuk di Malukar, berada di dataran tinggi Dieng. Dari hulunya di daerah Dieng hingga ke muaranya di dekat pantai Cilacap, sekitarnya, sehingga membentuk sungai Citandui baru yang alirannya memutar dan menembus ke Cirahong. Saat letusan Galunggung itu, sudah ada manusia, sehingga setelah pembendungan Citandui Purba oleh lahar Galunggung dan pembentukan tasik atau danau, banyak penduduk di sekitarnya menjadi korban dan memenuhi danau itu. Sehingga daerah tersebut dinamakan Tasikmalaya. Untuk memperkuat pendapatnya, Purbo mengetengahkan Kampung Naga di Salawu sebagai daerah yang selamat dari letusan besar Galunggung itu dan kemudian terisolir dari penduduk lainnya, sehingga tata budaya mereka cenderung berbeda dengan penduduk lainnya. Bagaimanapun, menafsir Tasikmalaya adalah upaya terbatas. Tafsiran-tafsiran di atas adalah cara untuk mendekati kebenaran melalui bahasa yang secara turun-temurun digunakan untuk merekam kejadian alam. Penanda, tasik, yang disangkutkan dengan pasir maupun danau dan laya, yang disangkutkan dengan hamparan, jajaran gunung-gunung, atau kematian. Semuanya hendak membongkar petanda di balik kata Tasikmalaya yang bertaut dengan peristiwa alam. Maka, siapa yang benar dan yang salah dalam menafsir Tasikmalaya tidak relevan lagi.
Siapapun boleh menafsirkan lagi Tasikmalaya berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Sumber, penulis Atep Kurnia, Jurnal Geologi. Terima kasih.